Wop, Ganjar kalah, 03 terpecah belah. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan. Pertamanya saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Bapak Presiden Jokowi dan... Jadi mau diputar 1000 kali pun ia bakal yang menang Prabowo, karena validasi hasilnya atau kecurangannya itu bukan pada pencoblosan hari H, tapi jauh-jauh hari sebelum itu yang udah dijelasin berkali-kali di banyak platform, di banyak berita, bahkan yang terakhir di Dirty Vote itu sendiri. Kalau kalah itu ya kalah. Apapun. Kalah ya kalah. Mau apa lagi? Mau ongkat angket, nggak penting. Wop, Ganjar kalah, 03 terpecah belah. Wow, kenapa bang? P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 staf khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa, karena sesuai dengan nama partainya. Wow, Bang Sandiaga Uno, luar biasa. Luar biasa. Bukan sikap partai P3. Keren. Partai P3 memang partai legend Indonesia. Iya. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara Pak Ganjar Mahfud kalah, kalian nggak bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bangun negara. Luar biasa, mendukung pemerintahan bangun negara. Mantap Bang Sandiaga. Mantap memang. Sangat tepat menurut saya ketika Partai P3 dan Bang Sandiaga bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Karena pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran pastilah mendukung dan sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, ya kan? Sekarang kan Partai P3 sudah di pemerintahan Pak Jokowi, pasti nyambung dengan pemerintahan Pak Prabowo nanti. Cocok itu sudah. Ya benar. Ya kan? Sudah, tinggalkanlah Pak Ganjar, Bang Sandi, Partai P3 sudah. Biarkan Pak Ganjar sendiri dengan Pak Anies, ya kan? Nanti mereka bikin partai baru, Partai Ganis, Ganjar Anies. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Ganjar kalah, 03 terpecah belah. Ya benar ya, kalau kita lihat di sini Pak Sandiaga Uno memang daripada pemilu ya, daripada kampanye juga tidak pernah menyerang Pak Prabowo. Pak Sandiaga Uno ini ya rileks-rileks saja, santai-santai saja. Bahkan waktu itu kita lihat ya, kader PPP yang mendukung Pak Prabowo, malah Pak Sandiaga Uno menanggapinya dengan santai ya, tidak ada yang panas-panas gitu ya kan. Tapi saya rasa Pak Sandiaga Uno ini mengertilah dan paham, karena Pak Prabowo itulah yang mengangkat beliau dulu menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi Pak Sandiaga Uno ini tidak kacang lupa kulit gitu ya kan. Baik, kita lanjut ke video-video selanjutnya. Jadi ada beberapa video yang saya akan reaction. Tetap tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan jika sudah, terima kasih. Dan mari kita saksikan video ini bersama-sama. Kunjungan perdana ke IKN. AHY terpukau dengan mimpi besar dan rintisan Jokowi. Waduh. Ini baru pertama kali Pak AHY ya datang ke IKN. Jadi Pak AHY di sini terpukau ya guys. Coba kita dengar nanti. Ya, luar biasa. Kesan pertamanya saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Bapak Presiden Jokowi dan kita semua untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan yang juga harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban Nusantara yang kita harapkan benar-benar bisa menghadirkan banyak kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tadi saya sudah injak langsung, pegang langsung tonggak yang ada di bawah tadi itu, dan saya terima kasih telah diterima dengan begitu baik oleh para deputi otorita IKN, ada Pak Agung, ada Pak Thomas, dan semua yang telah bekerja keras selama ini, termasuk dari jajaran PUPR dan para kontraktor yang sekali lagi telah bekerja sekeras tenaga untuk menghadirkan sebuah
pusat pemerintahan. Ini tidak mudah, proyek yang besar, mahakarya yang saya katakan tadi bahwa kita ingin fokus dulu di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Jadi core government-nya ada di sini. Kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat, saya tadi bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan khususnya untuk kantor presiden, istana presiden, lalu ada 4 blok untuk kementerian, saya ulangi, Kemenko ya, pusat pemerintahan untuk Kemenko, dan juga di sebelah sana ada lokasi untuk residence atau perumahan bagi para menteri yang nanti juga akan bekerja full di sini. Ya, itu Pak AHY baru pertama kali menginjakkan kakinya ke IKN dan beliau terpukau dengan mimpi besar Pak Jokowi yang membangun ataupun yang memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan ya guys. Nah, jadi Pak AHY dulu ya kan sempat diisukan akan menjadi wakilnya Pak Anies. Tapi yang di sini saya mau bilang syukur-syukurlah Pak AHY tidak jadi menjadi wakilnya Pak Anies ya. Kalau enggak gigit jari lagi sekarang ya kan. Tapi sekarang kalau saya lihat Partai Demokrat bagus menentukan sikap mau mendukung siapa, dan sekarang mendukung Pak Prabowo memang mantap dan tepat. Menurut saya tepat, dan ya Demokrat ataupun ketum Demokrat Pak AHY nanti sudah dijanjikan menjadi menteri oleh Pak Prabowo. Dan sekarang sebelum Pak Prabowo dilantik, sekarang pun sudah diangkat jadi menteri. Wow, luar biasa. Nah, ini baru tepat Pak AHY. Kan dulu kan Pak AHY dengan Pak Jokowi ini kurang ngam, tapi sekarang alhamdulillah sekarang jadi ngam. Tapi Pak Presiden memang tidak berdendam ya, siapa-siapa yang mau masuk ke koalisi Indonesia Maju ya dipersilahkan. Dan oke guys, kita lanjut, nanti kita komen lagi ya. Kita lanjut dulu video selanjutnya. Ini ada yang mengatakan mau pemilu ini diulang 1000 kali ya tetap menang Pak Prabowo karena curang dari awal sebelum pemilu katanya. Coba kita dengar dulu ya guys, nanti kita komen. Mau pemilu diputar 1000 kali pun, yang menang tetap bakal Prabowo Subianto. Karena kecurangan itu tidak terjadi pada hari H pencoblosan, tapi kecurangan itu dihasilkan dari jauh-jauh hari sebelum pencoblosan itu sendiri. Hasil suara pemilu tahun 2024 itu valid, ya, tidak curang memang pada hari H, tapi kecurangannya adalah terjadi sebelum hari H. Jadi output kecurangan itu adalah hasil suara hari ini. Jadi mau diputar 1000 kali pun, iya yang bakal menang tetap proporsionalnya seperti itu. Kenapa? Karena semua unsur-unsur governance yang digerakkan pada prinsip imbalance power, artinya orang-orang yang punya kekuasaan lebih mendorong orang-orang dengan kekuasaan yang lebih lemah untuk memilih salah satu capres, entah dengan cara yang persuasif seperti bansos misalnya, atau dengan cara-cara yang ekspansif seperti dipaksa dan seterusnya. Itu terjadi jauh-jauh hari sebelum pilpres. Jadi mau diputar 1000 kali pun, iya bakal yang menang Prabowo. Karena validasi hasilnya atau kecurangannya itu bukan pada pencoblosan hari H, tapi jauh-jauh hari sebelum itu yang udah dijelasin berkali-kali di banyak platform, di banyak berita, bahkan yang terakhir di Dirty Vote itu sendiri. Terus banyak yang ngomong ya selisihnya kan jauh banget gitu loh. Kenapa ini dipermasalahkan? Atau dulu tuh nggak apa-apa karena selisihnya kecil, jadi pantas dong dituntut ke Mahkamah Konstitusi. Ini tuh selisihnya besar banget. Kalau aku flip argumen ini, justru karena selisihnya besar, seharusnya pembuktian terstruktur, sistematif, dan masifnya juga semakin besar. Kenapa? Karena kalau suaranya terlampau jauh, kalau kita melihat pada sebelum ada Wapres ini, sebelum ada Wapres, suara Prabowo dan suara Ganjar itu sangat mirip lah. Mereka sangat berdekatan suaranya. 27%, 25% di sekitaran situ. Tapi setelah adanya si Wapres ini, Prabowo naik melejit 2 kali lipat. Jadi kalau dalam pembuktian terstruktur, sistematif, dan masif, ini menjadi sesuatu yang janggal misalnya. Kenapa pelejitannya secepat itu? Apakah ada unsur TSM di dalamnya dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ini adalah hipotesis. Pembuktiannya bukan gue yang membuktikan, tapi udah banyak yang membuktikan itu dalam banyak kesempatan.
Tapi karena kalian tidak mau literasi dan tidak mau berusaha untuk mencari tahu, atau bahkan sudah dikasih tahu tapi tidak mau menerima berita itu, ya itu akan menjadi perdebatan yang kosong bagi kita semua. Jadi anyways, itu sih menurut gue. Waduh, ya memang abang kita ini pintar ya berkata-kata, dan mungkin inilah sifat-sifat pendukung 01 dan 03. Tidak pernah mau mengatakan hasil pemilu ini sah dan tidak ada curang, ya kan. Kalau soal curang kan memang dari 01, 03, 02 tuh ada ya di setiap TPS, beberapa TPS. Tapi kan tidak semua orang rakyat Indonesia ataupun yang memilih Pak Prabowo itu hasil kecurangan. Seperti contoh katanya dulu suara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo katanya mirip-mirip tipis lah, beda-beda tipis. Tapi setelah adanya Gibran, melonjak 2 kali lipat suara Pak Prabowo. Jadi itu dikatakan, abang ini mengatakan ada hal-hal ataupun wajar lah ada kecurangan. Menurut saya bro ya abang, kalau menurut saya, dan ini di pribadi saya juga tentang pilihan saya dulu sebelum Mas Gibran masuk ke wakilnya Pak Prabowo, ya dulu saya memang agak sedikit condong ke Ganjar ya. Dan mungkin masih abu-abu lah ya, mungkin bukan saya aja ya, mungkin banyak lah teman-teman kita yang lain, karena Pak Jokowi belum menentukan sikap. Karena saya memang pro Jokowi, jadi saya tunggu apa kata Pak Jokowi, itu yang saya akan dukung ya guys. Tetapi setelah lama-kelamaan Gibran naik ya, jadi diambil oleh Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya nanti, dan ternyata aku pun berbelok arah dan mendukung Pak Prabowo. Ya karena dulu kita lihat-lihat dulu ya kan, kita masih lihat-lihat tapi masih condong ke Pak Ganjar. Tapi lama-lama setelah Pak Mahfud diambil oleh Pak Ganjar, saya masih tetap di Ganjar. Tapi setelah Pak Prabowo angkat Gibran, saya totalitas hati nurani saya, pikiran saya, dan saya sendiri gitu mendukung Pak Prabowo. Saya alihkan langsung karena saya tahu Pak Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi itulah ya akan memimpin Indonesia ini yang paling baik lah kan. Jadi apa yang saya mau bilang di sini, apapun yang dipersepsikan oleh abang kita ini memang salah, total salah. Dan ada lagi juga yang mengatakan soal bansos pemerintah ya sebelum pemilu itu memukau masyarakat lah ibaratkan gitu oleh dengan bansos. Di sini ada juga lah tetangga saya yang mendapatkan bansos tapi tidak memilih Pak Prabowo ya. Tidak semua, dan kalau soal pilihan hati itu memang tidak bisa disogok oleh apapun, meskipun misalkan Prabowo contoh lah ya, Prabowo kasih uang ke pendukung Pak Anies, nggak mungkin ya kasih uang 200-300 ribu, nggak mungkin ya. Memang uangnya mungkin akan diterima, tapi aku rasa nggak akan mungkin karena susah sekali membelokkan orang itu ya kan untuk memilih calon yang lain. Aku rasa nggak akan mungkin yang dikasih uang 300 itu akan memilih Prabowo ya. Mungkin uangnya diterima, tetapi pilihan pasti tetap ya. Seperti saya juga, mungkin kalau ada orang yang bagi aku uang suruh pilih Anies misalkan contoh lah kan, mungkin saja ya saya ambil uangnya, tapi saya tidak akan pilih Anies karena soal pilihan itu dari hati bukan dari uang lah, kita lihat dari uang. Nah seperti itu. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalah itu ya kalah, apapun kalah ya kalah, mau apa lagi? Mau ongkat angket nggak penting. Kan waktu di TPS masing-masing calon ada saksinya. Benar. Waktu penghitungan emang pada tidur ya. Coba deh yang bilang curang itu pergi ke TPS seluruh Indonesia, kamu cek deh. Memang pemenangnya Prabowo Gibran kok. Bilang curang. Coba deh jawab jujur dari hati kamu. Betul. Seluruh TPS seluruh Indonesia. Ya memang pemenangnya Prabowo Gibran. Ganjar kalah. Anies kalah. Seneng
banget sih lo. Kalau saya minum saus satu pabrik. Oke, ya benar ya. Kalau kalah ya kalah ya, jangan anggap ya, jangan bilang curang-curang. Ya kita juga jadi saksi ya kan, banyak sekali kan ada saksi dari para partai ya kan, partai-partai berbeda-beda kan, dari KPU juga ya kan. Jadi gimana caranya curang ya kan? Jadi di situ sampai di situ kan paham kan? Ini ongkat angket, aduh sudahlah. Mending legowo saja lah, yang buat yang kalah legowo saja, mengucapkan di depan media, mengucapkan ya selamat buat Pak Prabowo karena sudah memenangkan pemilihan 2024 ini. Udah biar plong hatinya, biar jangan jadi orang gila, jangan jadi orang stres. Dan begitu juga dengan pendukung Anies dan pendukung Ganjar, ya harus menerima kekalahan. Dan oke guys, itu sajalah untuk video kali ini. Jadi apa tanggapan kalian tentang video ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya doakan kalian semoga sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.